kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 3. Saya Intan Aprilia Purnamasari dan Saya Novelia Gladys Rohima. kali ini kami ingin menjelaskan Komponen-komponen dalam produksi bunyi bahasa. Check it out! produksi bunyi bahasa. Jadi, produksi bunyi bahasa adalah proses terbentuknya bunyi yang melibatkan organ tubuh seperti paru-paru, pita suara, dan alat ucap lainnya. Proses ini terbentuk melalui beberapa tahapan. Awalnya, bunyi berasal dari udara yang keluar dari paru-paru lalu melewati pita suara. Di sini pita suara bisa bergerak atau tidak sehingga bisa menghasilkan bunyi bersuara dan tidak bersuara. Lalu bunyi dibentuk oleh organ artikulasi seperti lidah, bibir, dan gigi yang menentukan jenis bunyi yang dihasilkan. Komponen-komponen produksi bunyi bahasa. Dalam komponen-komponen produksi bunyi bahasa memiliki 3 bagian. Yang pertama ada komponen respirasi. Komponen respirasi ini adalah tahapan pertama dalam menghasilkan bunyi bahasa. Nah, pada tahapan ini, paru-paru mengeluarkan udara yang menjadi tenaga untuk berbicara. Karena tanpa adanya udara, kita tidak akan bisa untuk menghasilkan suara. Nah, respirasi ini ada 3 bagian. Yang pertama ada paru-paru yang berfungsi untuk mengeluarkan udara. Yang kedua ada diafragma. Diafragma yang berfungsi untuk membantu mengatur kuat atau lemahnya udara yang keluar. Ketiga ada trakea. Trakea ini menjadi saluran yang membawa udara menuju laring. Nah, pada intinya respirasi bertugas untuk menyediakan udara agar berbicara bisa dimulai. Yang kedua yaitu komponen fonasi. Nah, setelah udara keluar dari paru-paru, kemudian udara itu menuju ke laring. Nah, di laring ini terdapat pita suara yang bergetar sehingga menghasilkan bunyi atau suara. Nah, pada fonasi ini memiliki 3 bagian juga teman-teman. Yang pertama ada laring. Laring adalah tempat terbentuknya suara. Yang kedua ada pita suara yang menghasilkan getaran suara. Yang ketiga ada glotis yang mengatur keluar masuknya udara. Pada intinya komponen fonasi ini mengubah aliran udara menjadi suara. Yang ketiga ada komponen artikulasi. Komponen artikulasi ini adalah suara yang dihasilkan sehingga menjadi bunyi bahasa yang jelas. Proses ini dilakukan oleh lidah, bibir, langit-langit, dan rongga mulut. Pada intinya artikulasi merubah suara menjadi kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain. Hubungan antar komponen respirasi, komponen fonasi, dan komponen artikulasi ini sangat berhubungan dan tidak dapat bekerja satu-satu. Karena proses produksi berlangsung secara berurutan. Pertama, respirasi menghasilkan aliran udara. Kemudian udara diubah menjadi suara melalui proses fonasi. Setelah itu, suara dibentuk oleh organ artikulasi sehingga menghasilkan bunyi bahasa yang jelas dan bermakna. Jika salah satu komponen ini tidak berfungsi, maka proses bicara akan terganggu. Oleh sebab itu, ketiga komponen tersebut harus bekerja sama agar kita menghasilkan bunyi bahasa dengan jelas dan bermakna. relevansi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, guru bisa mengajarkan pelafalan yang jelas dan benar. Guru bisa menjelaskan posisi dan gerakan organ bicara. Jadi di sini siswa bisa lebih mudah mempraktikkan pelafalan secara langsung. Contohnya di huruf B dan P itu kan berbeda. Jadi siswa bisa tahu dan tidak salah ucap. Yang kedua, membantu membedakan bunyi yang mirip. Di pemahaman ini, siswa menjadi lebih peka terhadap perbedaan bunyi yang hampir mirip. Contohnya di huruf P dan B. Bisa dilihat dari A
ada atau tidaknya getaran pita suara. Yang ketiga, menjelaskan fenomena fonologi. Di pemahaman ini membantu memahami fenomena fonologi seperti perubahan bunyi dalam bahasa.